Halo teman-teman, selamat datang di channel kecil ini. Malam ini, aku mau bawa kamu ke sebuah kisah nyata yang katanya masih terjadi di Jawa Tengah. Kisah tentang pesugihan cinta di Gunung Kemukus. Tempat yang tampak seperti tempat ziarah biasa, tapi di balik kabutnya tersimpan ritual gelap yang menukar cinta dengan kekayaan dan niaga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini tumbuh supaya aku bisa terus bercerita tentang misteri dan kisah nyata paling kelam dari Indonesia. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan siapkan diri kamu. Karena cerita malam ini mungkin akan bikin kamu sulit tidur. Malam itu langit Sragen tampak berat. Angin dari arah barat membawa bau tanah basah dan asap kemenyan samar. Tahun 2017, menjelang tengah malam, Jumat Kliwon, di pinggir jalan menuju Gunung Kemukus, deretan warung kopi dan losmen murah masih buka. Lampu petromak bergoyang-goyang, seakan tahu malam itu bukan malam biasa. Siti berdiri di depan sebuah losmen kecil, menatap jalan naik yang menuju puncak gunung. Umurnya 30-an, wajahnya letih, tapi masih menyimpan cantik samar. Hidupnya tak pernah mudah. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, ia membesarkan anak tunggalnya sendirian. Warung kecilnya di pasar sepi pembeli, utang menumpuk, dan anaknya sering sakit-sakitan. Malam itu, ia nekat datang ke Gunung Kemukus setelah mendengar dari seorang teman lama tentang cara cepat membuka rezeki. Cuma ritual kecil, kata temannya waktu itu, asal berani, rezeki bakal ngalir sendiri. Siti awalnya menolak, tapi setelah siang tadi, anaknya panas tinggi, dan obat tak terbeli, hatinya hancur. Dalam keputusasaan, ia naik bus sore menuju Sragen, dan kini berdiri di bawah papan bertuliskan, objek wisata, religi, Gunung Kemukus. Di sekitar, beberapa orang berjalan berpasangan. Ada yang tertawa lirih, ada yang saling menggandeng tangan dengan wajah tegang. Siti memperhatikan mereka, kebanyakan bukan suami istri. Hatinya berdebar. Ia tahu rumor itu. Ritual di sini dilakukan dengan hubungan bersama orang asing, bukan pasangan sah. Katanya, itu syarat untuk kekayaan. Ia ragu, tapi langkahnya terus membawanya naik, menembus kabut tipis yang mulai turun. Di pos kecil dekat tangga batu, seorang lelaki tua duduk bersila di depan dupa menyala. Bajunya lusuh, matanya tajam tapi teduh. Nyari berkah, nak? Suaranya serak tapi dalam. Siti menelan ludah. Saya cuma mau minta doa buat rezeki. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Doa tanpa syarat, sudah banyak yang lupa caranya. Tapi kalau kau mau cepat, gunung ini tahu jalan pintasnya. Siti diam, tapi pandangannya tak bisa lepas dari mata lelaki itu. Ada sesuatu yang menekan dadanya, entah rasa takut atau penasaran. Lelaki itu lalu mengambil segenggam tanah, menaburkannya ke bara dupa. Asap putih naik pelan-pelan, membentuk siluet samar, menyerupai 2 tubuh yang berpelukan. Siti terlonjak kecil, mundur setapak. Ritualmu dimulai tengah malam, kata si lelaki. Bawa bunga melati, 7 kuntum, dan segelas air sumur di puncak. Kau akan tahu siapa yang harus menemanimu nanti. Siti ingin bertanya, tapi lelaki itu menutup mata, kembali berdoa. Saat ia menunduk memberi hormat dan berjalan pergi, angin berdesir di telinganya. Ada bisikan lembut, suara perempuan samar. Jangan menolak kalau ia datang. Dia sudah menunggumu sejak lama. Siti berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lelaki tua tadi pun sudah hilang dari tempatnya. Hanya dupa yang masih menyala di tanah. Asapnya melingkar seperti tangan yang melambai. Ia melanjutkan langkah naik ke atas. Di sepanjang jalan, suara gamelan sapsep terdengar dari kejauhan. Kadang terdengar jelas, kadang menghilang ditelan angin. Semakin dekat ke puncak, udara makin dingin dan lembab. Di sisi jalan, beberapa pondok kecil menampung pasanggen-pasanggen yang berbisik pelan,
sebagian menyalakan lilin. Siti menunduk mencoba menahan rasa malu dan takut. Namun di dalam hatinya, ada suara yang berulang nguling berkata, "Kau sudah terlalu jauh untuk mundur." Sampai di sumur puncak, ia mengambil segelas air dengan tangan gemetar. Matanya menatap bayangan sendiri di permukaan air. Tapi tiba-tiba bayangan itu berubah mata hitam, menatap balik dari dalam air. Wajahnya mirip Siti, tapi tersenyum lebar. Terlalu lebar. Gelas di tangannya hampir jatuh. Ia menutup mata cepat-cepat, menarik napas dalam. Saat membuka mata lagi, airnya bening seperti biasa. Ia berjalan ke pelataran kecil tempat orang-orang membakar dupa dan menabur bunga. Bau melati bercampur kemenyan menusuk hidung. Waktu hampir tengah malam. Di kejauhan, terdengar lonceng kecil berdentang 3 kali. Dari arah tangga, langkah seseorang terdengar mendekat. Siti menoleh. Seorang pria muda, berjaket hitam, wajahnya teduh, matanya lembut, tapi kosong. Ia tersenyum samar dan berkata pelan, "Kau sendirian?" Siti menatap ragu. "Iya, kalau begitu, biar aku menemanimu. Aku juga datang minta rezeki." Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening mendadak menyelimuti area itu. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Pria itu mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh bahu Siti. Tubuh Siti kaku, tapi entah kenapa, hatinya tak bisa menolak. Seperti ada kekuatan lembut tapi kuat menariknya. Saat lonceng berdentang 12 kali, angin besar berembus kencang. Dupa padam seketika. Cahaya bulan menyorot wajah pria itu dan di saat itu, Siti melihat sesuatu. Di bawah cahaya bulan, leher pria itu tergores garis merah tipis. Seperti luka lama yang belum kering, tapi ia tetap tersenyum. Matanya menatap dalam dan berbisik di telinganya, "Kita mulai saja, sebelum malamnya habis." Siti memejamkan mata. Dingin menembus kulitnya. Lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata lagi, subuh hampir tiba. Kabut menipis, ayam mulai berkokok di bawah gunung. Di sebelahnya, tempat pria tadi berbaring sudah kosong. Tapi di tanah, ada jejak basah, menyerupai darah, mengarah ke lereng. Ia berdiri pelen-pelen, mencoba memanggil, tapi suaranya hilang di antara kabut. Angin kembali berdesir, membawa bisikan yang sama seperti tadi malam. "Sudah dimulai, Siti. Jangan berhenti sebelum kaya." Wajahnya pucat, tapi di bawah rasa takut itu ada sesuatu yang aneh. Dada Siti terasa hangat, dan entah kenapa, senyuman samar muncul di bibirnya. 3 hari setelah ritual di Gunung Kemukus, hidup Siti berubah begitu cepat seperti mimpi. Warungnya yang dulu sepi kini selalu ramai pembeli. Orang-orang datang tanpa alasan jelas, membeli apa saja yang ia jual, bahkan membayar lebih. Uang menumpuk di laci, dan setiap malam, Siti menatapnya dengan perasaan campur aduk antara syukur dan ketakutan. Kadang ia masih mengingat wajah pria muda berjaket hitam itu. Malam ketika mereka bersama di puncak gunung terasa samar, seperti mimpi yang setengah nyata. Ia tak tahu siapa pria itu, bahkan lupa menanyakan namanya. Tapi setiap kali ia menutup mata, suara napasnya dan sentuhan dinginnya masih terasa di kulit. Pagi itu, radio di warungnya memutar berita singkat dari Sragen. Seorang pria ditemukan tewas di lereng Gunung Kemukus dengan kondisi mengenaskan. Tidak ditemukan tanda penganiayaan. Polisi masih menyelidiki cangkir di tangan Siti. Jatuh dan pecah di lantai. Dadanya terasa sesak. Dalam benaknya, wajah pria berjaket hitam muncul jelas. Luka di lehernya. Senyum yang tak wajar. Ia mundur perlahan, tak berani menatap cermin di dinding. Malamnya, saat ia hendak tidur, bau melati tiba-tiba memenuhi kamar. Padahal ia tak punya bunga apapun. Dari jendela, angin dingin berembus masuk, membawa bisikan samar. "Jangan berhenti, Siti. Rezekimu baru saja dimulai." Ia menatap keluar ke arah gelap di belakang rumah. Di bawah pohon pisang, bayangan samar berdiri memunggungi rumahnya. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Tapi di lantai dekat tempat tidurnya,
Ada setangkai melati segar, masih basah embun. Siti tak bisa tidur malam itu. Ia teringat perkataan dukun tua di puncak gunung, bahwa ritual harus diteruskan setiap malam Jumat Kliwon. Tapi ia belum yakin, apakah harus kembali. Sampai suatu siang, ada seorang lelaki datang ke warungnya. Sopan, berpakaian rapi, mengaku dari luar kota. Ia menatap Siti lama sekali, seolah sudah mengenalnya. "Saya sering lewat sini," katanya. "Entah kenapa hari ini ingin mampir." Siti hanya tersenyum, tapi matanya menatap meja di mana bunga melati kecil tiba-tiba muncul. Entah dari mana, lelaki itu juga memperhatikannya. Keningnya berkerut. "Bunga ini dari mana, Bu?" Siti hanya menggeleng, tapi di hatinya sesuatu membisikkan, dialah yang berikutnya. Malam Jumat itu datang lagi. Langit mendung, hujan turun tipis. Siti tak berencana apapun. Tapi menjelang tengah malam, langkahnya sendiri membawa tubuhnya keluar rumah. Ia berjalan tanpa sadar ke arah terminal, lalu naik ojek menuju Gunung Kemukus. Lelaki yang tadi siang mampir ke warungnya tiba-tiba menelpon, menawarkan tumpangan. Ia tidak ingat memberi nomor telepon, tapi entah kenapa ia menuruti. Di puncak gunung, suasana sepi. Kabut tebal menutupi jalan. Hanya terdengar suara air menetes dari daun. Mereka berdua berjalan pelan ke arah sumur tua. Lelaki itu bercerita tentang usahanya yang gagal, hutang menumpuk, dan rasa putus asa. Siti menatapnya. Dan kali ini, ia yang lebih dulu menggenggam tangan lelaki itu. Dingin. Ketika lonceng tengah malam berdentang, angin berhenti sejenak. Lalu dari arah bawah, terdengar suara gamelan lembut. Seperti upacara dari dunia lain. Dupa menyala sendiri di tanah, menebar asap putih yang berputar mengelilingi mereka. Lelaki itu tampak terhipnotis. Matanya kosong. Siti menutup mata. Lalu semuanya lenyap dalam gelap. Pagi harinya, Siti bangun sendirian di rumahnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa kembali. Di tangannya, segenggam uang 100 ribuan baru, basah seperti habis direndam air. Ia menangis keras, antara bahagia dan takut. Namun siangnya, berita datang lagi. Lelaki yang menumpangi mobil dengannya semalam ditemukan tewas di dalam mobilnya. Parkir di dekat Pasar Sragen. Tidak ada luka. Polisi menyebutnya serangan jantung mendadak. Tubuh Siti gemetar. Ia menatap uang di tangannya, lalu membuangnya ke lantai, tapi tak bisa menahan diri. Beberapa jam kemudian, ia memungutnya kembali. Dan malam itu, warungnya makin ramai dari biasanya. Semua barang habis terjual. Orang-orang mulai memanggilnya Bu Siti Berkah. Namun setiap malam Jumat berikutnya, bau melati selalu muncul, disusul suara langkah di halaman. Kadang, seperti banyak orang, berjalan mengelilingi rumah. Kadang terdengar bisikan lembut, kadang tangisan pendek di belakang pintu. Suatu malam, saat ia menutup warung, lampu di dapur tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah pelan dari arah kamar. Ia memanggil anaknya, tak ada jawaban. Ketika ia masuk, udara terasa dingin menusuk. Di atas kasur anaknya tidur nyenyak. Tapi di sisi kasur, duduk seorang lelaki dengan kepala miring, luka di lehernya menganga. Wajahnya pria pertama dari Gunung Kemukus. Siti menahan jerit. Lelaki itu menatapnya, tersenyum lebar. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tapi di dalam kepala Siti terdengar jelas, "Kau sudah janji. 1 malam untuk tiap rezeki. Jangan berhenti sebelum waktunya." Tubuhnya lemas. Saat ia berkedip, sosok itu hilang, menyisakan aroma melati, pekat, dan bercak merah di lantai dekat kaki ranjang. Sejak malam itu, Siti tidak bisa berhenti. Setiap Jumat Kliwon, tubuhnya bergerak sendiri menuju gunung. Kadang ia tidak ingat siapa pria yang bersamanya. Kadang mereka datang sendiri, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun satu hal selalu sama. Setiap kali ritual selesai, satu pria mati dengan cara aneh, dan uang datang lebih banyak. Rumahnya makin besar, perhiasan menumpuk,
Tapi mata Siti makin kosong. Ia tidak lagi tidur nyenyak. Suatu malam, ia menatap cermin besar di kamarnya. Di belakang pantulan dirinya, berdiri sosok-sosok samar, pria-pria yang pernah bersamanya. Mereka berdiri diam, menatap dengan mata kosong. Wajah mereka sebagian rusak. Kulitnya pucat, seperti lilin. Siti menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi saat menatap kembali ke cermin, satu sosok perempuan kini ikut berdiri di sana. Wajahnya mirip Siti, tapi matanya hitam seluruhnya. Dan bibirnya berbisik pelan, "Sebentar lagi, waktumu habis." Malam Jumat Kliwon berikutnya jatuh pada tanggal 22 Desember tahun 2017. Udara di Sragen terasa lebih dingin dari biasanya. Angin gunung berembus tajam, menembus jendela rumah besar milik Siti. Di ruang tamu, lilin aromaterapi terbakar setengah. Tapi baunya bukan lavender, seperti biasa, melainkan melati pekat yang menusuk hidung. Siti duduk di kursi, menatap tumpukan uang dan perhiasan di meja. Tangannya gemetar, matanya merah karena kurang tidur. Sudah 7 kali ia melakukan ritual itu. 7 lelaki, 7 kematian. Setiap kali mencoba berhenti, mimpi buruk datang gamelan berdentang di telinganya. Dan arwah-arwah itu menatap dari ujung ranjang. Malam ini, ia berniat menuntaskan semuanya. Ia tak tahan lagi. Ia ingin bebas. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah terdengar dari depan rumah. Seseorang mengetuk 3 kali. Tok, 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 tok. Siti mendekat perlahan, menatap lewat celah jendela. Di luar, seorang pria tua berdiri di bawah hujan gerimis. Wajahnya samar karena bayangan lampu jalan. Tapi Siti tahu betul siapa dia, dukun tua dari Gunung Kemukus. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. "Bapak." Lelaki itu tersenyum pelan. Wajahnya tetap dingin. "Kau sudah kaya, Siti. Tapi janji belum selesai. Malam ini waktunya menutup lingkaran. Aku tak mau lagi." Suara Siti bergetar. "Aku tak peduli uang. Aku hanya ingin tenang." "Tidak ada yang berhenti di tengah jalan," jawab lelaki itu datar. "Gunung selalu menagih tepat waktu. Kalau bukan kau yang memberi darah, dia akan mengambil yang kau cintai." Siti terpaku. "Anakmu?" bisik lelaki itu. "Ia tidur sekarang kan?" Jantungnya berhenti sejenak. Ia berlari ke kamar anaknya, menyingkap selimut. Anak itu masih tidur, tapi di lehernya menempel satu kuntum melati basah. Dingin menjalar ke tulang. Ia menjerit kecil, memeluk anaknya erat-erat, menangis dalam diam. Ketika ia kembali ke ruang tamu, dukun itu sudah hilang. Hanya jejak lumpur basah di lantai menuju pintu belakang. Jam dinding menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Angin tiba-tiba berhenti, sunyi. Lalu suara gamelan terdengar jauh dari arah gunung, lambat, berat, seperti datang dari perut bumi. Siti tahu panggilan itu untuknya. Dengan tangan gemetar, ia meninggalkan anaknya di rumah dan berjalan keluar. Hujan makin deras. Jalan menuju Gunung Kemukus gelap. Hanya diterangi kilatan petir sesekali. Tapi langkahnya mantap, seperti ada kekuatan lain yang menggiringnya. Sesampainya di kaki gunung, kabut tebal menyelimuti sekeliling. Setiap langkahnya disambut oleh bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Kadang terlihat wajah-wajah familiar, pria-pria yang dulu bersamanya dalam ritual. Mereka menatap tanpa mata. Hanya lubang gelap menganga. "Perhi, Perhi," bisik Siti. Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh gamelan yang makin keras. Ia sampai di puncak, di pelataran sumur tua, tempat semuanya bermula. Dupa menyala tanpa disentuh. Bunga melati berserakan di tanah. Lalu, dari kabut, muncul sosok tinggi, berjubah putih. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya sorot mata merah menyala dari balik bayangan. "Aku Pangeran Samudro." Suaranya bergema lembut, tapi dalam. "Kau telah menerima rezeki dari gunungku. Kini, bayar dengan darahmu sendiri." Siti berlutut, menangis keras. "Aku mohon, lepaskan aku. Aku hanya ingin hidup normal." Sosok itu mendekat. Suaranya dingin, seperti angin kematian.
Tidak ada yang hidup normal setelah mencicipi rezeki dari dunia kami. Pilih kau atau darah anakmu. Siti menjerit, menutupi telinganya. Hujan makin deras. Petir menyambar di atas kepala. Dalam keputusasaan, ia mengangkat segelas air dari sumur dan meneguknya. Rasanya asin, dingin, seperti darah. Tubuhnya menggigil. Lalu matahari pertama mulai muncul dari balik kabut. Saat fajar menembus puncak gunung, warga desa yang sedang naik untuk berziarah menemukan sesuatu. Di pinggir sumur, tubuh seorang wanita terbaring mengenakan kain putih. Di tangannya menggenggam bunga melati, wajahnya tenang tapi pucat. Sekitar tubuhnya, tanah basah, berwarna kehitaman, seperti terbakar. Polisi datang siang itu. Tidak ada tanda kekerasan, hanya aroma kemenyan yang masih tercium kuat meski hujan belum berhenti. Berita kematian Siti cepat menyebar. Orang-orang berbisik bahwa ia terkena kutukan Gunung Kemukus. Rumahnya kini kosong. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, tetangga mendengar gamelan samar dari dalam. Disusul suara perempuan menangis, memanggil nama anaknya. Anaknya dibawa oleh saudara jauh ke kota lain. Namun konon, anak itu tumbuh dengan mata yang selalu memerah setiap malam Jumat. Kadang, ia bicara sendiri, menggumam pelan seperti mendengar musik yang tak terdengar oleh orang lain. Di Gunung Kemukus, para penjaga wisata sering melapor bahwa setiap malam tertentu di dekat sumur puncak, terlihat seorang perempuan muda duduk bersila. Rambutnya basah, tubuhnya memeluk bunga melati. Kadang ia menatap orang yang lewat, tersenyum samar, lalu lenyap di balik kabut. Orang-orang percaya itu arwah Siti perempuan yang mencari rezeki di jalan yang salah, lalu terjebak menjadi bagian dari gunung itu selamanya. Suatu malam, seorang pendaki yang nekat bermalam di puncak gunung mendengar suara lembut di telinganya. Saat ia hampir tertidur, suara perempuan berbisik, "Kalau kau datang karena cinta, jangan bawa yang bukan milikmu. Gunung ini tahu siapa yang berdusta." Ketika ia menoleh, di sebelahnya duduk seorang wanita berwajah pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah, tubuhnya berbalut kain putih basah. Di tangannya segelas air dan setangkai melati. Pendaki itu menjerit, lalu pingsan. Esoknya ia ditemukan warga dalam keadaan linglung, memegang segenggam uang basah tanpa tahu dari mana asalnya. Dan sampai hari ini, Gunung Kemukus tetap ramai setiap malam Jumat Kliwon. Orang datang dengan harapan yang sama. Ingin kaya, ingin cepat, ingin bahagia. Tapi tak banyak yang tahu. Setiap kali satu doa terwujud, satu jiwa ditagih kembali oleh gunung. Gunung Kemukus tidak pernah menagih lebih dari yang dijanjikan. Ia hanya menagih tepat pada waktunya. Teman, itulah kisah tentang pesugihan cinta di Gunung Kemukus. Sebuah perjanjian yang dimulai dari keputusasaan dan berakhir dengan tagihan yang tidak bisa ditolak. Kadang, jalan pintas menuju rezeki justru membawa kita tersesat ke tempat yang tak ada jalan pulangnya. Ingatlah, tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Setiap doa yang disertai dosa akan ditagih pada waktunya, entah oleh takdir atau oleh sesuatu yang lebih gelap dari itu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe. Bantu channel kecil ini tumbuh agar semakin banyak kisah nyata dan mistik Indonesia yang bisa kita ungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau kamu mendengar suara gamelan di malam Jumat Kliwon. Kadang itu bukan sekadar angin, tapi panggilan dari Gunung Kemukus.